Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Ya, terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Kita akan membahas mengenai luas bangun datar ini ya. Nah, kali ini kita lihat di sini sudah saya gambarkan. Itu adalah persegi panjang. Nah, dalam persegi panjang ini kita tahu bahwasanya di sini ada, kalau saya singkat itu P ya, P-nya itu merupakan panjang ya. Sedangkan di bagian ini sebenarnya bagian lebarnya ya, atau disingkat L seperti ini. Luas suatu persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Ini kita misalkan panjangnya ada 8 cm ya, panjangnya. Nah, sedangkan lebarnya 6 cm. Nah, berapa luasnya? Ya, sebenarnya tinggal panjang kali lebar aja, berarti 8 kali 6 kita kalikan. Nah, 8 kali 6 seperti ini, tentunya kalau sudah kita hitung, maka dia akan ketemu, ya, 48 cm persegi ya. Bagaimana dengan keliling? Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan angka-angkanya, 2 ya, kali panjangnya ini 8, lebarnya adalah 6. Nah, ini kalau kita hitung, kita jumlah dulu ya, 8 tambah 6 tentunya 14. Ya, berarti tinggal 2 kali 14. Kalau sudah kita hitung akan ketemu, iya, di situ 28 cm. Nah, teman-teman, ini untuk persegi panjang. Kita lanjut ke bangun berikutnya ya. Di sini masih ada dalam bentuk persegi panjang ini ya, ada panjang, ada lebar. Nah, misalnya dari persegi panjang ini saya buat suatu garis. Nah, ini teman-teman, jadi misalnya ini persegi panjang yang pertama tadi, kita buat suatu garis di tengah-tengah seperti ini. Bangun yang di bawah ini saya pindahkan atau saya potong, saya taruh di sebelah sini. Ya, ini jadi satu bangun segitiga ya. Saya tuliskan di sini bangun segitiga. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya segitiga itu bisa dibentuk dari persegi panjang yang dipotong jadi 2. Seperti ini. Kita ingat ya, di sini tadi bagian panjangnya kan ya. Terus di sini bagian lebarnya. Nih, kalau yang utuhnya tadi. Nah, tetapi kalau dalam segitiga, di sini sebenarnya bagian daripada saya simpulkan A, itu alas. Nah, kalau jadi panjangnya persegi panjang tadi sebenarnya merupakan alas dari segitiga. Nah, terus di sini apa? Di sini tadi lebar kan ya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sini, ini menjadi tinggi T. Saya singkatnya tinggi dari segitiga. Nah, luas segitiga itu sebenarnya ya setengah kali alas kali tinggi, atau sebenarnya itu setengah ya dari panjangnya ini kali lebar, dikali lebar dari persegi panjang yang merupakan tinggi dari segitiga. Nah, itu asal muasal daripada luas segitiga. Di sini misalnya tingginya itu 6 cm, alasnya di sini 8 cm, maka kalau mencari luas ya tinggal kita masukkan saja. Berarti sini setengah kali alasnya 8 kali 6 ya. Kalau sudah kita hitung, kalau setengah kali 8 kan 4 ya. 4 kali 6 tentunya iya 24 ya. Berarti di situ hasilnya adalah, nah, ini 24 cm persegi. Kalau misalnya di sini si miringnya itu ukurannya 10 cm, kita akan mencari keliling. Tapi di sini misalnya sini sudah A, teman-teman, ini yang bagian T ini saya misalkan B ya, supaya mudah dipahami nanti tujuannya. Terus yang sebelah sini, sisi miringnya itu saya beri huruf C. Nah, kalau mencari keliling segitiga, itu sebenarnya tinggal kita jumlahkan saja, teman-teman. Yaitu apa? Keliling sama dengan ya A ditambah B tambah C. Jadi seluruh sisinya ini dijumlahkan. Nah, berapa itu? Ya tinggal kita masukkan saja. Berarti di situ kan A-nya 8 ya. Ini B-nya 6 dan C-nya adalah 10. Tinggal kita jumlahkan 8 tambah 6 tentunya 14 ya. Tambah 10 akan ketemu 24. Maka di sini hasilnya 24 cm. Kita lihat di sini misalnya dari persegi panjang ini kita buat garis seperti ini ya. Saya gambarkan. Nah, ini seumpamanya dari persegi panjang yang di sini nih. Ini saya belah jadi 2 tadinya. Setelah saya belah jadi 2, bagian yang sisi yang sebelah kiri ini saya bagi 2 seperti ini. Bagian yang sebelah sini nih teman-teman, yang ini ya, segitiga yang ini saya pindahkan ke sebelah bagian sini. Nah, ini ya, jadi bangun seperti ini yang namanya adalah jajaran ginjang. Jadi kalau jajaran ginjang itu sebenarnya bisa dibentuk juga dari bangun persegi panjang. Kalau di sini tadi sebenarnya panjang daripada segitiga, daripada persegi panjang ini ya, dan di sini sebenarnya lebar dari persegi panjang. Tetapi dalam jajar ginjang ini berubah namanya saja, teman-teman. Di bagian yang ini di bawah ini yang tadinya panjang, di sini jadi alas kalau dalam jajar ginjang. Sedangkan yang bagian sini itu menjadi sini atau sini sama ya. Ini T itu tinggi, teman-teman.
Ya, jadi kalau A itu alas, T-nya itu tinggi. Jadi ini sebelah sini atau sini itu sama saja. Nah, sekarang kita akan mencari luasnya. Sebenarnya kalau mencari luas jajar ginjang, itu sebenarnya rumusnya ini. Ya, alas kali tinggi. Sama kayak persegi panjang tadi. Panjang kali lebar, cuma namanya beda. Kita misalkan di sini, ya. Alasnya misalkan di sini 8 cm. Terus apanya lagi? Tingginya kita buat sini 6 cm, teman-teman. Nah, berapa luasnya? Ya, sebenarnya tinggal kita kalikan aja 8 kali 6 karena alasnya 8, tingginya adalah 6 seperti ini. Nah, tentunya kalau sudah kita kalikan akan ketemu berapa? 48 cm persegi. Nah, itu luasnya, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita mencari keliling? Nah, kalau mencari keliling di sini seumpamanya di sini ya, sisi miringnya ini, yang sini ya, itu 10 cm. Berarti di sini sama tidak? Ya, sama. Ini kan sama tadi kan? Nah, ini 10 cm. Nah, terus kita beri nama, teman-teman. A, B, C, D. Kalau keliling ya A tambah B tambah C tambah D. Nah, tinggal kita masukkan, teman-teman. Jadi di sini A-nya itu adalah 8. Ini B-nya adalah 10, ya kan? Ini B-nya sama D-nya sama. Terus C-nya adalah 8. C itu sama dengan A ini. Terus D-nya adalah 10, ini kan? 10 kan? Sama dengan B. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka ya 8 tambah 10 tentunya berapa? 18 ya. 18 tambah, ini juga 18 ya. Nah, berarti kan kalau kita jumlahkan, di situ akan ketemu. Nah, ini teman-teman ya, 36 cm. Nah, itu kalau kita jumlahkan. Masih ada lagi yang bangunnya dari persegi panjang dasarnya. Nah, masih ada, kita lihat nanti. Sini sudah saya gambarkan persegi panjang, ada panjang ada lebar ya, teman-teman ya. Di sini panjangnya 16 cm, lebarnya ada 12 cm. Nah, pada bangun persegi panjang ini kita potong jadi dua bagian, maka akan terbentuk persegi panjang seperti ini. Ya, jadi ini separuhnya atau setengahnya dari persegi panjang yang ada. Dari bangun persegi panjang ini, teman-teman, ini kita buat suatu garis. Kita bagi dua seperti ini ya. Terus berikutnya ini juga kita buat garis lagi. Yang sebelah sini, ini harusnya lurus ya, teman-teman ya. Mohon maaf ini. Terus yang berikutnya sebelah sini juga dibuat garis. Setelah itu sebenarnya ini kita potong, teman-teman ya. Bangun ini atau garis-garis ini kita potong. Hasil potongannya itu kita susun seperti ini. Potongan yang pertama ya. Berikutnya potongan yang kedua. Jadi ini bisa dibalik ya posisinya ya. Yang ini nih, yang bawah nih, dibalik seperti ini. Ini yang ketiga. Nah, ini yang keempat ya. Jadi dari potongan ini tadi dibuat bentuknya seperti ini. Nah, ini bangun apa yang terbentuk? Nah, ini sebenarnya sudah bentuk bangun datar belah ketupat ya, teman-teman ya. Ini di sini ada yang namanya diagonal 1. Diagonal 1 itu dari sini sampai sini. D itu diagonal, teman-teman ya. Di sini dari sini sampai sini tuh diagonal 2. Yang sebenarnya panjangnya diagonal 2 itu sama dengan panjang daripada persegi panjang ini. Sedangkan lebarnya ini diagonal 1 tadi ya. Yang sini ini kan separuhnya ya, setengahnya ya, daripada lebar persegi panjang. Kalau dari sini sampai sini ya, teman-teman ya. Itu. Tapi diagonal 1 dari sini sampai sini. Luas daripada belah ketupat itu sebenarnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kenapa ada setengah dari diagonal 1? Karena diagonal 1 tadi ini ya, setengahnya dari lebar persegi panjang. Misalkan di sini ada ukurannya. Sini D1-nya itu dari sini sampai sini 12 cm ya. Terus D2-nya itu atau diagonal 2-nya itu dari sini sampai sini 16 cm. Maka kalau kita mencari luasnya sebenarnya tinggal kita masukkan saja ya. Setengah kali D1-nya 12, D2-nya 16 ya. Nah, kalau setengah kali 12 tentunya 6 ya. Nah, kalau 6 kali 16 ya, tentunya akan ketemu berapa? Ya, ini kan 96 cm persegi. Nah, ini luas daripada belah ketupat. Nah, bagaimana kelilingnya? Nah, misalkan di sini ya, teman-teman ya. Di sisi miring kalau pada segitiga ini, jadi sisi yang ini, itu misalnya kita panjangnya adalah 10 cm. Maka sebenarnya kalau dalam belah ketupat ini panjangnya keempat sisinya yang ini itu sama ya. Jadi ini misalkan saya beri nama di sini A ya, terus di sini B, di sebelah sini C, yang sini D. Maka kelilingnya
itu sebenarnya itu tinggal A ditambah B ditambah C tambah D. Jadi ini dijumlahkan A tambah B tambah C tambah D. Berapa panjangnya? Masing-masing 10 cm karena sama. Maka di sini bisa kita tuliskan. Nah ini A-nya 10, B-nya 10, C-nya 10, D-nya 10 dijumlah semua. Ketemu 40 cm. Nah ini merupakan keliling daripada belah ketupat. Itu ya teman-teman ya. Baik, untuk bangun yang berikutnya teman-teman, ini masih sama. Jadi ini ada suatu persegi panjang, ada panjang ada lebarnya ya. Langkah berikutnya adalah dari bangun persegi panjang ini kita potong lagi separuhnya, sama seperti di awal tadi. Setelah itu kita buat garis seperti ini teman-teman. Ya, ini garisnya bukan di tengah-tengah ya, tapi agak sepertiganya kurang lebihnya ini ya. Nah, terus setelah itu ini dari sini juga kita buat garis seperti ini. Di sininya juga kita buat garis. Nah, terbentuklah garis seperti ini. Nah, dari garis yang sudah ada ini sebenarnya terus bisa kita potong teman-teman ya. Dipotong sesuai garisnya, terus kita susun kembali hasil potongannya. Jadi yang pertama itu ini ya, yang bagian ini nih. Nah, ini garisnya enggak saya tampilkan dulu. Nah, berikutnya, nah ini. Jadi yang bangun yang ini, yang potongan ini di sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Ini bangun apa yang terbentuk? Nah, ini sebenarnya merupakan benar layang. Dari layang-layang itu ada namanya D1. D1 itu dari sini sampai sini ya. Ini diagonal 1. Di sini ada diagonal 2. Diagonal 2 itu dari sini sampai sini. Jadi lebih panjang ya. Sebenarnya dibolak-balik nggak masalah, tapi ini memudahkan saja. Ini diagonal yang kedua. Nah, berikutnya teman-teman, seumpamanya di sini diagonal 2-nya itu, berarti yang di sini ya, itu 21 cm. Di sini diagonal 1-nya itu 16 cm. Maka di situ, kalau kita mencari luas daripada layang-layang, L itu luas, berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tinggal kita masukkan saja dari angka yang sudah ada itu. Berarti setengah ya, kali D1-nya 16 ini kan ya, kali diagonal 2-nya 21. Nah, tentunya teman-teman, setengah kali 16 kan 8 ya, tinggal 8 kali 21. Kalau sudah kita hitung, ya ketemulah di situ 168 cm persegi. Berikutnya teman-teman, kalau di misalnya di sini panjangnya yang ini ya, itu 17 cm. Terus yang sisi miring yang sebelah ini itu 10 cm ini. Nah, terus kita misalkan lagi di sini, di bagian 17 cm ini A, terus yang ini yang 10 itu bagian B, terus yang sini itu C, ini, terus yang sebelah sini itu kita tulis D seperti ini. Nah, kalau kita mencari keliling, sebenarnya dari layang-layang ini dijumlahkan semua. Ya, A tambah B tambah C tambah D ditulis seperti ini. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. A-nya berapa? A-nya ini kan 17 ya. Kita tuliskan di situ. B-nya 10, C-nya ini sama dengan B, ukurannya panjangnya ini. Sedangkan D-nya nanti sama dengan A. Diingat-ingat nih kan sama ini panjangnya ya. Nah, maka kalau saya tuliskan keseluruhan, itu tinggal A-nya 17, B-nya 10, C-nya 10, D-nya 17. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya, akan ketemu 54 cm. Nah, ini merupakan keliling daripada layang-layang. Baik, demikian tutorial kali ini. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semua adalah keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.